TOK. Tapi sebagaimana biasa kita belajar TOK itu kan tidak di lapangan, kita praktek kan. Hanya masalahnya hari ini materi kita tentang kesehatan. Jadi kita masuk di kelas. Jadi tentang kesehatan ini yang saya sebelum kita mulai, saya mau tanya semua kelas semua ini hadir? Berapa yang tidak hadir? 2. Siapa? Marsa sama? Iya. Marsa di mana? Kendari? Hah? Di rumah? Sakit? Tidak? Sakit hati? Kan sakit hati juga kadang malas datang di sekolah, dia dikasih uang jajan, kadang malas-malas juga. Kalau Kiam? Pesta baru. Pesta di mana? Tanya kakaknya baru. Bebas. Oh dia, artinya dia izin? Pak. Oh, ada izinnya. Ya, jadi untuk hari ini kita belajar tentang kesehatan. Dalam kesehatan itu yang pertama kita sudah pernah belajar apa? Apa? Tentang yang pertama kesehatan pribadi sudah. Yang kedua kesehatan lingkungan, keluarga, baru kesehatan lingkungan. Setelah itu sudah pernah apa? Makanan sehat dan minuman sehat. Jadi dalam hal ini yang kita belajarkan kesehatan tentang bahaya penyakit menular seksual yang kita pelajari di sini PMS. Apa itu PMS? Penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ini banyak jenisnya. Tetapi yang kita pelajari di sini salah satunya adalah pernah dengar? Belum pernah dengar? Waduh, ini pernah tren di tahun-tahun 90-an adalah penyakit yang paling mematikan itu penyakit AIDS. Karena orang kapan sudah penyakit kena AIDS, tinggal tunggu waktunya, tidak ada sembuhnya. Penyakitnya dan penyakit ini tidak kontan. Tapi dia kapan orang sudah kena AIDS, berarti tinggal tunggu waktu kapan matinya. Mengerti? Nah, apa itu AIDS? Kepanjangannya AIDS? Hah? Ada yang tahu? Apa itu artinya? Aquarius immunodeficiency syndrome. Ini sebenarnya AIDS, sebentar tulisnya. Ini sebenarnya bukan penyakit. Kalau penyakit seperti flu, batuk, ada obatnya. Dia sebenarnya bukan penyakit. Hanya dia di dalam tubuh manusia ada namanya kekebalan tubuh. Yang dia serang dia itu kekebalan tubuh, dia rusak. Contoh misalnya ada kebun, dia tidak makan ubi, dia tidak makan jagung, dia tidak makan keladi, yang dia kasih rusak pagar. Ini penyakit AIDS contohnya. Jadi kalau kekebalan tubuh sudah rusak, flu masuk, batuk masuk, demam masuk, semuanya masuk. Jadi yang bunuh kita bukan AIDS, penyakit lain. Itu bahayanya AIDS. Jadi kalau contoh misalnya AIDS itu ibarat sebuah kebun, ada pagar, ada tanaman di dalam, ada ubinya, ada padinya, ada jagungnya. AIDS ini udah makan jagung, udah makan ubi, dia hanya kasih rusak pagar. Begitu pagar rusak, kambing masuk, babi masuk, sapi masuk. Begitu sistemnya AIDS.
Jadi ini adalah penyakit mematikan. Makanya kalau kita bilang orang kapan kena AIDS, tinggal tunggu waktunya, kapan selesainya. Karena kalau dikena flu saja, flu sampai mati tidak sembuh-sembuh. Karena kekebalan tubuh sudah rusak, daya tahan tubuh sudah rusak. Jadi hati-hati dengan penyakit ini. Mengerti? Jadi AIDS itu istilahnya acquired immunodeficiency syndrome. Dia merusak imun. Imun itu daya tahan tubuh. Kenapa itu bayi-bayi diimunisasi? Balita, mengerti balita? Sampai sekarang biar kakek-kakek nenek-nenek orang mau menikah diimunisasi. Kalian ini kan sering datang dari puskesmas, imunisasi disuntik itu menambah daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak mudah sakit. Kalau ada penyakit yang masuk, mudah disembuhkan dengan imun tubuh. Tapi AIDS ini yang dia kasih rusak ini imun yang dia kasih rusak. Nah, makanya kita tidak mati dengan penyakit AIDS. Ada orang mati karena mencret. Iya karena tidak sembuh lagi. Kena flu saja tidak sembuh lagi. Kalau sudah kena penyakit AIDS. Jadi sudah mengerti apa itu AIDS. Dan hati-hati dengan penyakit ini. Makanya kenapa penyakit ini ada? Nanti sebentar saya jelaskan. Penyebabnya apa? Hati-hati Ferry. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang AIDS? Saya itu agak kaget. Kenapa baru dengar apa itu? AIDS. Saya tanya apa itu penyakit AIDS? Baru dengar. Ya, baru dengar. Ini bukan lagi barang baru. Sudah lewat. Di tahun 90-an itu memang paling menakutkan. Dan bahkan sekarang masih berjalan. Hanya masalahnya kalian ini, yang kalian takut itu flu, batuk, itu ada obatnya. Hanya kalau terkena penyakit ini, AIDS ini, selesai kau. Ini masalahnya. Jadi harus mengerti apa itu AIDS. Makanya itu di dalam PJOK kita diajarkan tentang kesehatan. Bukan saja itu pemain bola, pemain voli. Itu tujuannya apa? Untuk kebugaran jasmani supaya tubuh kita itu sehat dan bugar. Tetapi kalau sudah ada AIDS, itu sudah tidak ada gunanya. Rusak semua. Karena dia sifatnya dia merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Daya tahan tubuh, imunisasi. Kenapa diimunisasi? Saya jelaskan tadi. Imunisasi supaya daya tahan tubuh. Kenapa anak-anak pada saat lahir disuntik ada bekasnya di sini biasa orang-orang tua kalau sudah besar? Suntik apa itu polio? Ada lagi suntik cacar supaya besar itu yang polio itu tahu polio? Yang kakinya itu bulu-bulu. Kalau sudah disuntik dari kecil itu sudah hilang. Sekarang ada imunisasi baru itu. Kalau balik-balik disuntik itu ada namanya imunisasinya hepatitis. Jadi orang hepatitis itu penyakit kuning. Kalau di kampung itu, kalau orang medis itu bilang hepatitis, penyakit kuning. Leper, biasa bilang leper. Itu sudah ada imunisasinya. Jadi maksudnya imunisasi tadi itu. Jadi AIDS ini tidak merusak apa-apa, hanya yang dia kasih rusak ini. Sementara kita ini hidup bertahan dengan daya tahan tubuh, makanya sehat. Kenapa sehat? Karena daya tahan tubuh kita bagus. Kapan daya tahan tubuh lemah? Sakit. Makanya itu dianjurkan banyak istirahat. Main game jangan terlalu malam. Kalian lebih banyak gamenya daripada belajarnya. Maaf, kasus kemarin yang almarhum kemarin hanya persoalan begadang 3 malam, tapi bukan dia main game, dia cari nafkah. Contohnya kalau terlalu begitu. Karena itu main game pagi-pagi mandi, yang dikasih-kasih di game. Yang tertawa. Yang kedua, bagaimana penyakit ini bisa menular? Makanya yang pertama melalui suntik obat-obatan. Kenapa itu dokter? Kalau zaman dulu itu dokter, mantri. Kenapa kalau dia suntik kita harus pakai air panas? Karena mata suntiknya itu cuma satu. Habis dia suntik ini,
ada virusnya mungkin dicuci lagi dengan air panas supaya tidak menular, ya suntikkan lagi orang lain. Kalau sekarang enak, suntiknya 1 kali pakai, habis suntik ini ganti lagi mata baru semua. Nah, makanya itu dianjurkan itu sekarang itu mata suntik itu satu suntik 1 orang supaya tidak melalui itu. Jadi suntikan. Kalau jangan suntik ini penularannya. Nah, kalau misalnya habis disuntik ini ada esnya, hingga di sana tidak dicuci atau tidak diganti, suntik kena menular. Dan itu prosesnya cepat perkembangannya dalam tubuh. Yang pertama dengan alat-alat suntik. Yang kedua, kalian sudah mulai dewasa. Biasanya penularannya itu orang pacaran, suka cium-ciuman. Ini ada esnya, mau cium sana selesai. Kenapa tertahan? Makanya itu dilarang. Umur begini kamu urus belajar, yang urus pacaran. Penularannya itu, makanya agama yang melarang itu. Kalau di zaman Rasul tidak ada penyakit ini, karena agama bagus. Kenapa dia lahir penyakit begini? Karena sudah zaman setan, sudah tidak ada pelajari agama, tidak mau berpegang teguh ajaran agama, hanya ajarannya orang-orang kafir yang diakui. Nah, lahirlah berbagai macam jenis penyakit. Itu penularannya. Yang kedua, minum. Ini kan penularannya lewat cairan. Kenapa di kesehatan dalam PJOK ini diajarkan kesehatan pribadi, cara membersihkan diri. Yang kedua, kesehatan rumah tangga, cara mencuci tempat makan, apa. Kalau itu minum di gelas, habis minum, datang lagi satu baru cuci, ambil lagi, isi air, minum lagi, selesai. Mulai TBC-nya, kundi-kundinya, semua menular itu lewat cairan. Apalagi yang punya AIDS. Begitu. Alat-alat suntik, alat-alat makan. Sendok, kenapa itu? Hati-hati. Yang karena kau ditraktir di warung, kau lihat ayam goreng, kau lihat bisa sendok. Jadi itu sendok walaupun warung sudah dibersihkan, itu dia sudah siapkan di meja bersih, cuci ulang sebelum kau pakai. Sendok, alat makan. Yang kedua itu, jangan kamu coba bermain-main. Nah, jadi itu penularannya seperti itu. Yang lebih parah lagi, penularan AIDS itu penularan tentang hubungan seksual. Misalnya, makanya itu biasa terjadinya penularan AIDS itu banyak orang-orang, minta maaf keluarga itu bapak-bapak pergi merantau. Merantau di sana sini pulang di rumah istri kena. Istri ini dengan anak berhubungan terus, jalan makan sama-sama, tidak dianak. Itu yang paling parah penularannya. Itu yang paling fatal dan paling cepat. Jadi hati-hati. Ini penyakit lucu kalau kalian baru dengar di hari bahwa ada tahu penyakit AIDS. Tidak tahu Pak. Kalau kau sudah dikena AIDS, tancapin memang bendera depanmu, bendera putih, tinggal tentukan tanggalnya kapan-kapan. Yang senang kita ketawa. Tidak ada yang dikena ini baru selama, hanya bisa bertahan lama. Dan ini penyakit, kenapa dia masuk kategori PNS, penyakit menular seksual? Karena penyakit ini kebanyakan penularannya lewat hubungan. Makanya ini penyakit dari orang barat sana, dari orang Amerika yang tidak ada adatnya itu. Nah, jadi kalian hati-hati. Kenapa itu orang tua sore-sore dia sudah pukul pergi di masjid? Kalian takut orang tua pergi di masjid tapi tidak sampai. Perbaiki. Harus banyak perbaiki diri. Makanya itu guru agama kalau bicara jangan ketawa. Kalau kau dengar itu penjelasannya guru agama, kau selamat di dunia, di akhirat kau masuk surga. Karena tidak ada guru yang mengajarkan kau itu kau masuk neraka. Hanya kalian itu lain. Ini intinya itu, apalagi itu kalau ibu misalnya ibunya kena penyakit AIDS, tiba-tiba hamil, itu
secara otomatis itu bayinya di kandungan kena, enggak. Jadi itu bayi belum tahu apa-apa lah, itu sudah dalam kondisi penyakit AIDS. Jadi kamu hati-hati. Kemudian kita pelajari yang pertama ada gejalanya. Kalau kau sudah dikena ini penyakit, ada gejala-gejalanya. Yang pertama flu berkepanjangan, demam, pusing, hidung tersumbat dan batuk. Hati-hati. Yang flu-flunya tidak sembuh-sembuh itu, yang demamnya tidak sembuh-sembuh, yang batuknya tidak sembuh-sembuh, itu sudah gejala. Kapan sudah 1-2 bulan tidak sembuh-sembuh itu flu, hati-hati, periksa baik-baik. Kalau batuk saja 2 minggu tidak sembuh-sembuh, periksa di puskesmas, 2 saja itu. Kalau bukan karena virusnya belum sembuh betul, sudah TBC. Syukur masih TBC. TBC ada obatnya. Pengobatan pakai 6 bulan selesai, sembuh. Tapi kalau tidak ada obatnya. Jadi itu ciri-cirinya orang kalau sudah kena AIDS itu, pertama dia flu, demam, batuk, tapi berkepanjangan. Maksudnya berkepanjangan lama. Sembuh, tidak sembuh-sembuh, sembuh 1 hari, sakit lagi. Sembuh 1 hari, 2 hari, sakit lagi. Jadi, kapan sudah dikena itu? Itu sudah ada gejala, rajin-rajin mengaji dengan sholat. Karena tidak lama itu kau ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita ketahui, yang kita mengalami penurunan berat badan. Yang tadinya orang yang gemuk, badannya bagus, tiba-tiba lama-lama mulai kurus, menurun berat badannya. Berat badannya menurun. Kalau orang berat badannya menurun berarti kelihatan dari bodinya mulai kurus, tidak. Berat badannya menurun. Yang berikut, dia tanda-tanda berikutnya mengalami pembesaran kelenjar getah bening. Tahu pembesaran kelenjar getah bening? Kayak gondok. Di sini, di leher, kayak gondok. Mulai besar. Jadi harus tahu ciri-cirinya. Ada di sini bilang gondok beracun. Beda gondok beracun dengan tanda-tandanya orang kena AIDS. Jadi dia mulai pelan-pelan membesar itu kelenjar getah bening yang tertinggal di leher. Yang keempat, mengalami gangguan penglihatan serta gangguan saraf dan otak. Kalau sudah parah, sudah mulai penglihatan sudah mulai kabur. Sarafnya sudah tidak stabil, sudah pikul. Kayak orang tua itu sudah teluri modelnya, itu bahasa Inggrisnya. Sudah mulai pikul, penglihatannya sudah tidak stabil. Itu gejalanya AIDS. Jadi hati-hati. Kalian harus paham itu barang. Kalau tidak paham, selesai kau. Ada yang bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tanya apa? Tanyakan saja. Dalam penjelasan ini ada yang belum jelas, cara penularannya saya sudah jelaskan apa itu AIDS. Kemudian yang terakhir cara pencegahannya. Jadi pencegahannya itu penyakit AIDS. 1. Yang pertama, kalau kau muslim, kau benar-benar muslim. Itu dia. Yang kau hanya Islam KTP biar sholat tidak. Maksudnya begini, kan kita sudah tahu penyebabnya itu penyakit AIDS yang menular, pertama hubungan seksual. Ini maksudnya hubungan seksual ini yang berganti-ganti pasangan. Kalau yang suami istri sah tidak ada masalah. Kan ini penyakit, boleh dikata penyakit kutukan. Makanya saya bilang kalau kaum muslim yang benar. Kalau orang yang baik dan benar jalankan hidupnya sesuai perintah agama, tidak dikenal penyakit ini. Jelas? Itu cara pencegahannya.
Yang kedua, kenapa itu di materi kelas 7 8 saya sering sampaikan tentang kebersihan pribadi? Yang tadi itu bisa jadi lewat alat-alat makan, lewat gelas, lewat sendok, lewat piring. Apalagi misalnya minta maaf, misalnya mamanya kena tanpa sadar. Biasa kalau siapkan air minum itu hanya ambil cereknya air minum dengan gelas satu, yang makan 10 orang. Selesai minum satu, tuang lagi, pindah-pindah ke gelas. Bukan kita jijik antara satu dengan yang lain, bukan. Tetapi untuk mencegah terjadinya penularan penyakit itu, kalian intinya itu kenapa ambil gelas satu? Malas cuci gelas kan? Kalau 10 orang yang makan, ambil gelas 10, kau sudah mulai pikir, wah 10 gelas ini akan cuci. Akhirnya kau ambil satu saja, tidak boleh. Yang pertama apa? Kita punya orang tua itu, gelasnya bapak dengan gelasnya mama itu jangan pernah dicampuri dengan anak. Itu etika keluarga. Jadi kita itu saja, tempat makannya saja kita punya orang tua, jangan coba-coba pakai itu piringnya bapakmu. Harga itu kau punya orang tua, kau punya mama. Gelasnya jangan coba-coba pakai minum. Itu adat orang tua dulu, tetapi itu masuk dalam agama dan dalam kesehatan kena. Mengerti? Jadi itu kita mencegah dengan cara kesehatan, jaga benar-benar kesehatan. Ya itu yang pertama, kesehatan pribadi. Apa-apa di rumah itu cuci dengan bersih. Bekasnya mama bukan jijik dengan orang tua, tidak. Bukan kita jijik dengan orang tua. Orang jijik dengan orang tua bukan berarti kita tidak makan itu bekas. Bukan, ini yang kita cegah. Kita tidak tahu. Dia kan aktivitasnya banyak. Orang tua itu kayak bapak, aktivitasnya banyak. Keluar apa? Cari makan. Di mana-mana mungkin tidak sadar dia suka minum minumannya orang apa kena. Pulang ke rumah, anak-anak yang tidak sadar bisa langsung kena. Jadi pencegahannya itu pertama menjaga kesehatan. Kalau benar-benar kaum muslim, yang muslim yang benar. Jaga diri. Kan itu pertama penularannya itu alat-alat suntik. Insya Allah kita kalau alat-alat suntik sekarang mungkin agak sulit karena apa? Sekarang itu kan suntik satu kali pakai satu orang, satu kali. Nah, yang kedua sudah itu pergaulan bebas ini sebenarnya penularannya yang paling parah. Nah, makanya saya bilang kalau kau benar-benar Islam, jaga Islam dengan baik, agama dengan baik. Karena penularan utama penyakit AIDS ini lahir dari pergaulan yang bebas. Mengerti? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ada yang tersinggung, jangan tersinggung sama saya. Saya hanya kasih tahu. Yang pulang melakukan ini, Pak Guru ini dilarang-larang kita Bu ini, padahal mau sudah janjian dengan cowok mau ketemu sebentar. Mau marah-marah sama saya. Ini bukan salah, saya ingatkan bahwa seperti itu penyebabnya. Ya itu gejala dari gejalanya tadi. Gejalanya tadi itu kalau misalnya sudah kena AIDS, pertama flu berkepanjangan itu lama, batuk berkepanjangan, demam berkepanjangan. Yang kedua berat badan menurun drastis. Yang tadinya orang kan biasa kita tahu badannya kan, kenapa ini tiba-tiba kurus misalnya. Yang ketiga itu pandangan mulai buram. Buram itu sudah tidak bagus penglihatannya, saraf terganggu sama sel otak. Sudah mulai pikun-pikun sarafnya. Biasanya bicaranya sudah tidak nyambung. Itu gejala-gejala. Ada pertanyaan lain? Silahkan, bagus ini. Misalnya apa yang mau ditanyakan tentang seputaran penyakit ini? Karena ini kalian usia-usia begini kan perlu lebih hati-hati sekarang.
Penyakit AIDS itu tidak ada batasan umur. Iya, itu yang saya jelaskan tadi. Ibunya saja ibu yang lagi hamil, lagi mengandung, dia terkena penyakit AIDS, otomatis banyak Jangan bilang, saya nanti penyakit AIDS ini nanti umur 25, saya akan masih 14. Enggak ada. Mau anak-anak, kalau yang rentan terkena itu kalau di pergaulan bebas yang orang yang sudah dewasa, iya memang berani. Tapi dalam hal ini penularan dengan bentuk kesehatan tadi, misalnya lewat alat makan, alat minum, itu tidak. Begitu kan begini, ini minta maaf, bukan kita menuduh. Biasanya orang pergi merantau itu, jauh-jauh lama sampai 2-3 tahun, di sana mungkin kita tidak tahu, tidak terkontrol, jangan tersinggung. Betul ini. Jadi itu kalau biasanya begini kan banyak ceritanya. Itu biasanya bukan berarti misalnya di sana dia pergaulan bebas, tetapi dia berteman dengan orang yang kebanyakan penderita itu. Tinggal sama-sama, makan sama-sama, secara tidak sadar dia terkontaminasi. Jadi begini dia sudah terkontaminasi. Pulang ke rumah dia juga secara tidak sadar ini dengan anak-anaknya jalan, tidak sadar terkontaminasi. Tapi kan ada gejalanya, ketahuan tadi. Makanya kalian apa betul-betul gejalanya itu? Yang pertama kalau dia demam sampai 1-2 bulan itu tidak sembuh-sembuh sampai 3 bulan. Nah berarti dia sudah ada gejala atau dia flu tidak sembuh-sembuh selama 3-4 bulan. Begitu. Nah itu gejalanya, berarti kalau ada gejala begitu, kemudian pandangannya kurang bagus, sarafnya terganggu, saja. Kalau misalnya masih stabil-stabil, tidak ada masalah. Banyak orang merantau itu biasa-biasa saja. Kebetulan mungkin dia hidup di sekitar yang kurang penyakit itu. Yang jelasnya ini barang terjadi karena pergaulan bebas. Kalau orang yang tidak melakukan pergaulan bebas, insya Allah itu tidak. Kalau lewat jalan, alat-alat makan itu jarang. Kan walaupun juga kita berteman, kalau persoalan urusan makanan tidak mungkin 1 sendok habis 1 sendok seperti itu. Kecuali anak-anak itu, kalau sudah orang-orang dewasa tidak seperti itu. Ada yang lain? Biasanya juga penyakit AIDS ini penyebabnya orang-orang yang menggunakan narkoba. Narkoba itu kan biasa lewat jarum suntik, lewat alat hisap, alat hisap yang sama. Makanya itu di PJOK itu ada PTS, penyakit menular seksual, ada materi kesehatan, dan ada nafsa, narkotika, psikoterapi, dan zat adiktif lainnya. Sampai sini jelas? Ada yang lain? Hah? Kalau masih ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, ya kita selesaikan. Tapi minimal kamu tahu apa itu AIDS, bagaimana sistem dia menyerang tubuh. Yang kedua, bagaimana terjadinya penularannya harus tahu, penularannya penyebabnya apa. Yang ketiga, gejala-gejalanya. Yang berikut tanda-tandanya. Yang keempat pencegahannya. Nah, yang kemudian ada yang lain, misalnya andai kata di keluarga ada, salah satunya kita tangani itu. Misalnya orang sekarang ada yang namanya rehabilitasinya. Jadi mereka itu dimasukkan, dipisahkan di satu tempat, direhabilitasi di tempat. Sama dengan korban narkoba itu. Jadi kalau orang narkoba itu yang sudah terlalu parah, direhabilitasi, dimasukkan di ruang tertentu itu, ada tempat tertentu, mereka direhabilitasi di situ sampai dia normal. Tapi narkoba sama bisa normal. Kalau AIDS ini bisa dipertahankan, masih dipertahankan, diperbaiki kesehatannya, diperbaiki suplemennya, terutama proteinnya dikasih banyak. Ada juga yang menurut dokter ini orang
Jadi oleh karena itu